Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NIM 192070-2018, kelas Ilmu Politik A, akan mempresentasikan tentang sosiologi politik. Pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat, serta mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi politik. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peranannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contohnya, di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam pemikiran deliberatif demokrasi atau demokrasi musyawarah. Contoh analisis studi kasus dalam sosiologi politik. Pemilihan umum 2020 Ogan Ilir. Dalam hal ini juga partai politik akan terbelah menjadi dua kubu, yang mana akan mendukung kubu pertahanan atau mencari pasangan baru. Pada hal ini, salah satu daerah kabupaten di Sumatera Selatan yang terletak di Ogan Ilir melakukan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Pasangan nomor 1 yaitu Pancawijaya dan Akbar Ardani yang diusung oleh Partai Perindo, Nasdem, PKB, PKS, PPP, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Sedangkan lawannya pada nomor urut 2 yaitu Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak yang diusung oleh Partai PDIP, Haruna, Golkar, dan PBB Berkarya. Yang mana pemilihan ini berlangsung pada masa COVID-19 yang mengharuskan mereka berkampanye dengan menerapkan protokol kesehatan, baik itu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Panca Ardani memimpin dengan 64,3%. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Indomatric, paslon Panca Ardani memperoleh 64% atau 121.196 suara unggul dari pasangan Ilyas Endang yang meraih 36% atau 68.012 suara. Jumlah tersebut dihitung dari 80% suara yang masuk dari total suara. Jika kita melihat dari sudut sosiologi politik dan perspektifnya sendiri, bahwasanya dari partisipasi masyarakat dan calon bupati dari Ogan Ilir ini sendiri telah adanya tindakan sosial yang dimana adanya respon balik dari orang lain. Bisa dikatakannya ada respon timbal balik antara masyarakat dan calon, seperti ketika berkampanye, mereka melakukan mediasi dan mendengarkan keluh kesah dari masyarakat sendiri dan apa maunya mereka untuk kedepannya. Hal ini telah adanya kegiatan interaksi sosial timbal balik antara individu dengan kelompok masyarakat. Pada gerakan politiknya sendiri, pada pasangan ini sendiri memiliki strategi dalam menjalankan sasaran visi dan misinya untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka dalam menuju kursi Bupati Ogan Ilir 2020 dan seterusnya. Dan juga membuktikan adanya pendekatan secara sosial kepada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini juga adanya perubahan sosial di mana sebagian masyarakat Ogan Ilir ingin adanya pemimpin baru dengan kebijakan baru untuk memimpin ke Ogan Ilir ke depannya, dan ada juga sekelompok masyarakat yang masih ingin calon pertahanan untuk memimpin kembali ke Kabupaten Ogan Ilir ke depannya. Maka dari itu adanya perubahan sosial di kalangan masyarakat karena ingin adanya perubahan dalam kepemimpinan. Keberlangsungan pemilu pada tahun 2020 ini merupakan tantangan yang besar bagi seluruh masyarakat, terutama bagi para calon bupati yang mana jika menang harus memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang ada, terutama masalah wabah COVID-19 ini sendiri, agar tidak banyak masyarakat yang terjangkit dan memulihkan perekonomian yang telah menurun di kalangan masyarakat, terutama di kalangan bawah. Walaupun pemilu tahun ini memiliki banyak hambatan seperti COVID-19, tetapi pemilu tetap dilaksanakan seperti biasanya dengan tambahan protokol kesehatan agar para calon bupati dan masyarakat bisa mengikuti pemilu ini dengan tenang.
Masyarakat memerlukan sosok pemimpin yang bisa mengayomi, dan para calon bupati juga harus siap dan bisa memegang amanah yang diberikan kepada mereka. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.